Ya, tunggu ya. Ini jembatan Pelangi ini. Hotel Drini. Oh, Laut Selatan ini. Pantai Laut Selatan. Cuma karena terhalang oleh Pulau Drini. Ini batasnya nih. Batasnya nih. Batas bahaya di sini. Ini ombaknya kecil. Ini sih. Tebing Sunglon. Masya Allah, ya. Kekuasaan Allah ya. Masya Allah. Sana tuh laut. Sana laut lepas tuh ya. Sana laut lepas tuh. Ke bawah tuh ke Australia ke sana. Australia ke sana lagi sih dia bilang. Laut lepas tuh. Laut selatan ini. Pulau Drini. Ini banyak yang kano-kanoan. Pantai Drini, ini Pulau Drininya nih. Nah, ini pantainya nih, pantai selatan. Ombaknya jadi aman nih, soalnya kehalang pulau nih. Jadi pada main kano sini nih. Main kano 50.000 sepuasnya katanya nih. Cuma kita belum bisa main kano nih. Oh, basah-basahan Ren, harus kalian berenang Ren. Berenang ke sana ngeri Ren. Ke sana kencang lagi tuh, lihat tuh. Ombaknya lihat tuh. Itu di tengahnya ada pembatas sama ada jaring tuh, ada bendera. Iya, cuma sampai segitu doang. Iya. Orang-orang nggak bakal bisa lewat. Iya, cuma segitu doang. Ada ya pembatas. Iya. Ya ayo ke sana. Ya. Oh, ada. Siluet aja hitam karena matahari soalnya. Nah, matahari aja. Lihat sini. Mas ombak tuh, ombak di belakang nggak mas? Candi Prambanan sendiri sejatinya adalah karya kreatif di masa lampau yang tak lekang oleh waktu. Seluruh jajaran staf pengelola Taman Wisata Candi Prambanan berkomitmen memberi layanan yang terbaik agar para wisatawan, baik asing dan domestik, mendapatkan pengalaman berwisata budaya dengan nyaman dan penuh kenangan. Seribu kisah membatu di tanah Jawa dan Prambanan. Di dalam Candi Brahma berdiri arca caturmuka Brahma, berwajah 4 di atas umpak berbentuk yoni. Masing-masing wajahnya menghadap ke arah yang berbeda yang melambangkan kekuasaan terhadap catur Weda, catur Yoga, dan catur Warna. Selain arca para dewa di dalam ruang-ruang candi, di seluruh badan candi terpahat detail-detail indah yang hanya terdapat di kompleks Candi Prambanan. Hiasan ini berupa seekor singa di dalam relung, diapit 2 bidang berhiaskan pohon kalpataru, dan di bawahnya terdapat sepasang makhluk kinara dan kinari. Motif ini disebut sebagai motif Prambanan. Di area pintu ruangan candi
juga terpahat hiasan Kala Makara. Kepala Kala dipahatkan di atas pintu masuk candi, sedangkan Makara terdapat pada bagian bawah pintu masuk. Motif ini diharapkan dapat menolak roh-roh jahat dan niat buruk yang akan memasuki candi. Di sudut-sudut Candi Prambanan juga terpahat jala duara. Hiasan yang berbentuk mulut ikan ini terdapat pada kaki-kaki candi. Jala duara yang berarti ikan ini berfungsi mengalirkan air hujan keluar candi. Relief hikayat Sang Rama yang terpahat di dinding Candi Siwa dan Wisnu menceritakan sosok pahlawan Dewata Rama dengan tingkat kesenian yang sangat tinggi. Salah satu penggalan kisah cinta dan perjuangan melawan kejahatan tertua di belahan bumi selatan. Matahari seakan tahu asmara dua anak manusia. Dikuatkan pancaran cahayanya, seakan menjadi hari musim asmara yang menaungi Rama dan Sinta. Rama tak habis-habis kekagumannya atas kecantikan kekasihnya. Rama dan Sinta mengembara di hutan Dandaka, ditemani Laksmana adik Rama. Dalam pengembaraannya, seekor kijang kencana hadir menggoda Sinta. Bulunya keemasan, tipis dan halus, cantik rupanya. Sinta meminta Rama untuk menangkap kijang kencana itu untuknya. Kijang kencana yang cantik ini ternyata tidak sejinak seperti dikira Rama. Ia lari melompati semak-semak. Serentak Rama mencoba menangkapnya. Rama tidak berputus asa untuk mengejarnya. Makin jauhlah mereka berdua dari tempat Sinta berada. Sinta menunggu kedatangan Rama dengan resah dan tidak sabar. Dan dari kejauhan terdengar rintihan suara seperti Rama. Sinta meminta Laksmana untuk pergi membantu Rama. Dengan berat hati, Laksmana berpamitan. Ia segera membuat lingkaran di sekeliling Sinta. Laksmana pergi, meninggalkan Sinta seorang diri. Tak lama kemudian, Sinta tiba-tiba melihat seorang pertapa tua renta yang kelaparan di hadapannya. Pertapa menginjakkan kakinya ke lingkaran Laksmana, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Pertapa tua itu memohon makanan sekiranya kepada Sinta. Kehalusan hatinya mendorong untuk memenuhi permintaan sang pertapa. Maka Sinta mengeluarkan tangannya keluar dari batas lingkaran untuk menolongnya. Pertapa tua itu berubah menjadi raksasa. Sang perempuan dengan tawa yang mengebur air samudra terbang membawa Sinta ke Alengka. Dengan rasa sedih, mengembaralah Rama dan Laksmana berusaha mencari Sinta. Tiba-tiba muncullah seekor kera putih. Dia telah mengintai perjalanan Rama dan Laksmana mencari Sinta. Kera putih menghampiri Rama. Kera putih itu menyembah di hadapan Rama dan menawarkan bantuannya. Ia menyebut namanya Hanuman, anak Ratna Anjani, adik Sugriwa dan Subali. Rama mengangkat Hanuman sebagai duta. Dalam sehari, ia mengharapkan kedatangannya kembali. Seonggok cincin dititipkan Rama kepada Hanuman untuk dibawa ke Alengka sebagai tanda uji kesucian Sinta. Secepat kilat, sang kera putih ini melesat di udara, jatuh di luar gunung Maliawan,
hatinya berkobar menyala akan segera menemukan negeri Alengka. Akhirnya, Hanuman tiba di Taman Argasoka. Didekatinya Sinta yang sedang dirundung kesedihan. Hanuman menyembah Sinta, mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Rama. Dia menyerahkan cincin, dan Sinta memakainya di jari manisnya. Sinta pun menitipkan aji undari agar disampaikan kepada Rama sebagai tanda bakti dan setia. Para raksasa penjaga melihat bahwa ada seekor kera putih yang merusak taman. Rame-rame mereka berusaha mengejar dan menangkapnya, tetapi Hanuman dengan gesit selalu dapat menghindar. Dari kejauhan, Indrajit mengangkat anak panah Nagapasa, sebuah panah yang dapat melilit sasarannya. Di panahnya Hanuman saat itu juga, panah itu segera melilit tubuh Hanuman, dan para raksasa dapat menangkapnya. Rawana memerintahkan para prajurit raksasa untuk membakar Hanuman di tengah alun-alun. Para raksasa mengikat tubuh Hanuman. Tumpukan kayu itu pun disulut beramai-ramai. Api menyala-nyala dan berkobar-kobar. Tapi Hanuman tidak terbakar. Bahkan dia berhasil melepaskan diri dari tali pengikatnya. Dengan tangkasnya, dia meloncat-loncat sambil membawa bara api di ekornya. Ia meloncat ke atas balai peranginan dan membakar atap bangunan tersebut. Ketika nyala api semakin membesar, Hanuman meloncat-loncat ke seluruh Alengka, sehingga seluruh negeri terbakar api. Bencana alam yang menyusul berakhirnya dinasti Sanjaya dan berpindahnya pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 930 Masehi menyebabkan runtuhnya Candi Prambanan menjadi puing-puing dan tumpukan batu. 7 abad kemudian, di sekitar tahun 1600, reruntuhan batuan di tepi Kali Opak ini menarik perhatian para arkeolog Belanda. Pada tahun 1885, reruntuhan Candi Prambanan mulai dibersihkan. Pemugaran secara sistematis dan terukur dilakukan oleh Theodor van Eyck tahun 1902. Sejak itu, proyek besar pemugaran Candi Prambanan terus dilakukan sampai pada tahun 1900-an oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia dengan nomor identifikasi 642. Sebagai respons penetapan itu, pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mendirikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang diberikan tugas untuk mengelola taman wisata purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang bekerja berdampingan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya bekerja keras demi menjaga kelestarian Candi Prambanan. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa.
Selain sebagai situs warisan dunia saat ini, Candi Prambanan menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Setiap harinya, ratusan pengunjung menjejali setiap sudut candi. Selain itu, fasilitas pendukung bagi para wisatawan terus dilengkapi dan diperbarui oleh pihak pengelola. Dengan harapan, para pengunjung dapat lebih nyaman berada di Candi Prambanan dengan berbagai fasilitas pendukung yang diberikan. Fasilitas yang ada di dalam Taman Wisata Candi Prambanan antara lain adalah Radio Taman Wisata Candi Prambanan, Museum Arkeologi dan Audiovisual, kereta taman, persewaan sepeda dan jalur khusus sepeda, serta ratusan rusa yang dipelihara di Taman Rusa. Bagi wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, di kawasan Candi Prambanan juga terdapat taman bermain untuk anak-anak. Di masa tahun Saka, di paruh terang bulan Margasirsa, berdirilah sebentuk bangunan suci. Sri Maharaja Rakyat Ikatan, Raja Besar Dinasti Sanjaya, mulai membangun Candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Bangunan yang sangat megah, di mana di masa pembangunannya telah membelokkan jalan Sungai Besar di sebelah barat. Kuil besar yang dibangun sebagai kediaman Sang Siwa, sebagaimana tertulis dalam prasasti Siwagraha. Kompleks Candi Prambanan dibagi menjadi 3 tingkatan zona candi. Zona pertama disebut Burloka, adalah tempat terendah bagi makhluk yang fana, menggambarkan manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Zona kedua bernama Buarloka, adalah alam tengah tempat suci, resi, dan memanjatkan doa-doa. Di dalam halaman ini terdapat 224 candi perwara. Di alam ini, manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Zona terakhir disebut Swarloka atau Swargaloka, adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam. Di halaman paling dalam ini terdapat 3 candi utama atau candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Di hadapan ketiga candi Trimurti itu terdapat 3 candi wahana, Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Di sisi utara dan selatan terdapat 2 candi api yang terletak antara barisan Candi Trimurti dan Candi Wahana. 4 candi kelir dan 4 candi patok menjadi pelengkap dunia Swarloka di kompleks Candi Prambanan. Candi Siwa sebagai candi utama berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter, menjadi bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Prambanan. Di dalamnya terdapat 5 ruangan. 1 ruangan masing-masing di sebelah selatan, barat, dan utara.
serta satu garbhagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi, dan satu ruang kosong di atasnya. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa sebagai dewa tertinggi setinggi 3 meter. Di ruang sebelah selatan terdapat arca Resi Agastya sebagai perwujudan Siwa Mahaguru berdiri di atas bunga teratai. Arca Ganesha, putra Siwa, terletak di ruang barat. Duduk bersila di atas Padmasana dengan ujung belalai dimasukkan ke dalam cawan berbentuk tengkorak di tangan kiri. Di ruang utara berdiri arca Durga Mahisasura Mardini. Durga, istri Dewa Siwa, bertangan 8 dan berdiri di atas lembu nadi. Arca Durga yang sempurna ini dikenal sebagai penjelmaan putri Prabu Boko. Dikisahkan dalam legenda Roro Jonggrang, seorang gadis cantik semampai yang dikutuk menjadi batu oleh pemuda Bandung Bondowoso. Candi Nandi berada tepat di depan Candi Siwa. Di dalamnya terbaring arca lembu nadi menghadap ke barat. Di belakangnya terdapat arca Surya, sang dewa matahari berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Dan di sebelahnya, Chandra, dewa bulan, berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 10 ekor kuda. Candi Wisnu berdiri di sebelah utara Candi Siwa. Di dalamnya terdapat arca Wisnu dalam posisi berdiri